Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini, teman-teman yang sudah mendengar saya silahkan ketik yes. Kalau yang belum, mungkin nanti kita akan coba cek ulang. Yang sudah mendengar silahkan ketik yes. Oke. Suaranya terdengar nggak? Jadi kalau di saya sudah full ya. Jadi saya tidak tahu mungkin di volumenya atau bagaimana di teman. Lepo bentar, cek dulu lep. Silakan teman-teman, sudah terdengar atau gimana? Terdengar ya? Oke, kita mulai. Jadi malam ini ada yang berbeda. Kalau kemarin kita mungkin Senin dan Rabu kita akan mencoba membahas soal-soal. Tapi kalau Jumat kita mencoba materi ya materi. Jadi kalau misalkan terus-terusan dikasih soal sementara tidak materinya sendiri tidak dikuasai, jadi bahaya. Bahaya karena apa? Karena yang kita cari adalah yang terbaik. Hanya sekali saja, ujiannya hanya sekali saja, sehingga Anda harus memiliki kemampuan yang bagus secara teori. Ya, tidak hanya kemampuan menebak saja. Oke, kita mulai hari ini atau malam ini dengan materi, dan untuk Senin sampai Senin dan Rabu kita masuk ke pembahasan soal. Oke. Saya akan menunjukkan kepada Anda materi-materi yang pernah keluar, apakah itu di SKB juga di P3K, karena kemungkinan besar itu keluar karena saya mendapatkannya, menyaringnya berdasarkan ini yang keluar kemarin, ini yang dari NES, ini yang dari D3, ini yang pasti Anda harus paham ya, harus paham. Kok nggak ada suara katanya? Nah, yang lainnya nggak ada suaranya ya. Sebentar. Oke, sekarang sudah terdengarlah suara saya atau gimana teman-teman? Karena beberapa orang mengatakan suaranya saya tidak terdengar. Sudah ya. Yang lainnya ada ya, jadi yang lainnya. Oke. Berarti ada hanya kasuistik beberapa orang saja yang tidak dapat mendengar saya. Oke. Oke, kita mulai ya. Saya ulangi bahwa jadwal kita ada tiga jadwal, Senin, Selasa, Senin, Rabu, sama Jumat. Senin dan Rabu kita belajar pembahasan soal-soal. Dan Jumatnya kita akan belajar tentang materi-materi yang keluar. Atau materi-materi yang kemungkinan harus Anda kuasai. Jadi jangan sampai nanti kalau ada soal, Anda menggunakan insting dan menggunakan tembakan saja. Sementara secara knowledge, Anda tidak memiliki kemampuan. Ya. Jadi kita akan mulai dari komunitas. Ini hanya tulisan saja. Mungkin mudah-mudahan nanti kalau tidak ada halangan, saya akan perbaiki dulu. Baru nanti saya bagikan kepada Anda. Nah, ini di komunitas itu ada metode pengumpulan data. Tahun kemarin keluar namanya Windshield Survey. Dilakukan dengan jalan-jalan di lingkungan komunitas untuk mengetahui kondisi dan situasi lingkungan, kehidupan, dan karakteristik penduduk. Jadi yang harus Anda kuasai, silakan Anda catat ya. Yang penting-penting di komunitas Anda harus paham tentang Windshield Survey. Itu catat silakan. Kalau mau, nah ini orang suaranya nggak ada katanya, tapi yang lain ada.
Punya saya belum. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Padahal yang lain sudah terdengar. Berapa orang yang tidak bisa mendengar? Jelas. Dari mama saja udah jelas tuh. Kemudian yang kedua adalah key informant. Adalah wawancara pada tokoh kunci, adalah individu yang memiliki kekuasaan. Jadi ada sumber data itu, ada Winston Survey, ada key informant, kemudian yang ketiga ada participant observation. Jadi kalau misalnya proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan mengikuti bagian dari kehidupan orang-orang, jadi ikut kegiatan. Misalnya kalau ingin melihat pengobatan suku Baduy ya, maka Anda ikut di sana. Kemudian ada literatur review, itu berdasarkan buku-buku, jurnal-jurnal, ya, jurnal-jurnal. Kemudian ada yang kelima juga survei. Yang tidak kedengaran silakan keluar dulu, nanti masuk lagi. Saya tulis, tidak ada suara. Nah. Oke. Kemudian fokus grup. Fokus grup juga merupakan tempat kita mencari data. Yang ketujuh adalah archival data, data yang menggambarkan status kesehatan, seperti data statistik dan lain sebagainya. Kemudian jenis data di komunitas, yaitu ada data inti komunitas, dikaji, demografi, dan lain sebagainya. Kemudian ada data subsistem komunitas, lingkungan fisik, pelayanan kesehatan, sekolah, dan lain-lain. Kemudian ada data persepsi masyarakat dan persepsi perawat. Kemudian kalau untuk diagnosa komunitas, biasanya ada perilaku kecenderungan berisiko. Persentase kecenderungan perilaku berisiko besar, perilaku yang memberikan efek pada komunitas. Kemudian ada defisit kesehatan komunitas, kemudian ada masalah di kesehatan namun di puskesmas tidak berjalan, misalkan HIV naik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, sudah ada gejala tapi tidak mau memeriksakan kondisinya, dan malas, tidak uang, takut, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ketidakefektifan manajemen kesehatan, pasien sudah didiagnosa dan sudah diberi program terapi tapi tidak maksimal menjalankan terapi, contohnya pasien yang TB putus obat. Ini teman-teman ada juga ya, masih banyak ya yang belum mendengar. Yang lainnya mendengar nggak ya? Ini ada 3 orang nih yang tidak mendengar. Orang lain jelas ya. Oke. Ini ada tetesan impuls, ini yang makro. Kalau makro itu per tetesnya itu adalah 20 ya. Per tetes 20 itu 1 milinya. Jadi jumlah cairan kali mili dibagi sisa kali 60. Ya, kemudian cara cepat tadi 50 jumlah cairan masuk 500 kali 7. Itu aja. Jumlah cairan kalau ini kan 24 jam. Kalau Anda nggak ngerti, saya coba jelaskan, terutama bagi yang belum paham ya. Bagi belum paham yang baru gabung dengan saya, jadi mohon yang sudah lama-lama tolong tolong disimak saja lah, supaya teman-teman bisa. Misalnya di sini ada 1000 cairan, 1000 ml diberikan dengan makro dalam waktu 24 jam. Ya, Anda bisa menggunakan rumus Kanduru. Rumus Kanduru Anda bisa dapatkan materinya adalah materi kunci. Di sana Anda baca ada 80 lembar halaman ya, 80 lembar halaman. 80-an halaman yang bisa Anda baca di materi kunci ini, dan ini wajib Anda baca. Wajib Anda baca. Nanti kalau misalkan saya memperbaiki materi kunci itu, nanti akan saya simpan lagi, termasuk juga dengan
kisi-kisi insya Allah akan saya perbaiki, materi kunci nanti akan saya perbaiki dengan kisi-kisi, dengan soal-soal yang tahun kemarin keluar, materinya saja. Saya tidak akan memberikan soalnya, karena soal bisa berubah. Tapi kalau Anda menguasai materi, soal apapun Anda bisa. Ya. Materi kunci di mana? Tadi di grup baru pun sudah saya berikan. Ya. Sudah saya berikan. Kemudian kalau seperti ini, nanti Anda bisa menggunakan rumus Kanduru, jumlah cairan dibagi 500 ya, dikali 7 dikali 24. Nah, 24 dibagi lama pemberian. Nah, ini rumusnya seperti ini bagi yang baru, teman-teman yang baru. Sehingga kalau kita lihat 1000 dibagi 500 itu kali 7 kali 24 dibagi 24. Jadi tinggal 2 kali 7 kali 1. Kemudian 2 kali 7, 14. Jadi 14 tetes per menit. Itu menggunakan makro. Kalau mikro, tinggal dihitung saja. Anda bisa menggunakan rumus biasa atau rumus Kanduru. Kalau rumus Kanduru hanya digunakan untuk makro dan mikro. Selain itu tidak bisa. Nah. Kemudian yang selanjutnya ada UEL. UEL juga harus Anda kuasai. Ya. Kuasai UEL dewasa 15 kali BB per 24 jam. Ditulis saja anak-anak 30 dikurangi usia dalam tahun ya. 30 dikurangi usia kali BB per 24 jam. Nah. Kemudian ini yang tahun kemarin keluar juga ada. Kemarin kalau Anda ikut di SKB ini keluar. Metode ceramah secara lisan kepada kelompok sasaran. Ceramah itu lebih dari 30, lebih dari 20 orang, lebih dari 15. Itu ada yang mengatakan lebih dari 15, ada yang mengatakan lebih dari 20. Lebih dari 20 maka kita menggunakan ceramah. Di kelompok itu digunakan 5 sampai 20 orang dengan satu pemimpin diskusi yang telah ditunjuk. Metode penyuluhan ya. Kemudian curah pendapat atau brainstorming. Tiap-tiap anggota komunitas mengajukan pemecahan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Jadi brainstorming itu mereka diberikan dulu kasus, baru kemudian dicari bahan masalahnya, dan nanti dipecahkan bersama-sama. Kemudian metode panel, dibutuhkan 3 orang atau lebih untuk membicarakan satu topik di hadapan komunitas. Jadi panelis namanya, ada beberapa orang yang berdiri atau duduk di depan membicarakan masalah tertentu. Namanya metode panel. Kemudian bermain peran atau role play, ada 2 orang atau lebih yang memerankan suatu situasi tanpa latihan. Misalnya kalau Anda mau akreditasi, maka yang satu sebagai asesor, yang satu sebagai ases. Ya, atau yang orang yang di ases. Ya. Kemudian demonstrasi mempraktekkan tentang cara proses kegiatan. Seminar, ada narasumber ahli dan pembina sebagai pembinanya. Jadi ini yang kemarin keluar itu metode penyuluhan dengan dihadiri oleh 20 orang lebih adalah, nah itu berarti ceramah. Ya, ceramah. Itu tahun kemarin keluar. Kemudian ada diagnosa keperawatan, sistem respirasi, bersihan jalan napas tidak efektif, ada RONHI, ada batuk produktif, bukan tidak produktif, ada batuk tidak produktif, batuk produktif bukan tidak ya, batuk produktif, hilangkan. Kemudian pola napas tidak efektif biasanya ada bantuan otot dan di sini juga ada cuping hidung bergerak. Ini pola napas. Kemudian kalau ada gangguan pertukaran gas di sianosis, CRT lebih dari 3 detik, dan ada hasil AGD. Jadi ini kata-kata kunci yang bisa Anda gunakan untuk mempercepat menjawab. Jadi kalau ada RONHI, udah itu bersihan jalan napas. Kalau ada cuping hidung atau otot napas diafragma bergerak, maka itu sudah menjadi pola napas tidak efektif. Kalau ada cyanosis, refill time juga lebih dari 3 detik, itu juga merupakan bagian yang harus Anda cepat. Oh, itu pertukaran gas.
Itu untuk membantu mempercepat, ya, mempercepat Anda menjawab, itu mempercepat Anda dalam menjawab. Kemudian sampai sini ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada kita lanjut, ya, kita lanjut. Kalau ada saya tunggu sambil ini ada pesan masuk, silakan kalau ada yang bertanya. Dan jadi hari ini kita menjelaskan menjelaskan tentang materi yang biasa keluar. Sebentar ya. Kemudian yang ya ini TAK nanti akan saya coba cek lagi. Silakan dibaca dulu untuk TAK. Untuk TAK silakan Anda baca dulu apakah sudah betul karena kalau tidak salah selalu saja berubah. Ya, nanti akan saya cross check ulang apakah untuk TAK PK itu sudah seperti itu atau bagaimana, nanti saya akan cek ulang. Itu PHK, silahkan cek dulu teman-teman. Kalau Anda mau nulis, silahkan ditulis. Kalau mau di screenshot, silahkan di screenshot. Ini TAK, jadi rencana risiko perilaku kekerasan atau PK, TAK, tuh, ya, saya matiin dulu ya. Sesi 1 mengenai perilaku kekerasan sampai dengan sesi 5, silakan diklik di screenshot saja deh yang paling cepat di screenshot. Kemudian Waham ya. Sesi relasi ada 3 sesi. Yang pertama sesi pengenalan orang, pengenalan tempat dan pengenalan waktu. Itu TAK-nya. Kalau yang sesi RPK ada 5 sesi. Kemudian halusinasi ada 5 sesi. Sesi pertama mengenal halusinasi, mengontrol halusinasi dengan menghardik, mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan, mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain, dan mengontrol halusinasi dengan minum obat. Kemudian TAK ISOS itu ada 7. Ada 7 sesi. Kemampuan mengenal diri, kemampuan berkenalan, bercakap-cakap, topik tertentu, masalah pribadi, kerjasama, evaluasi. Kemudian ada HDR, itu ada 2 sesi. 2 sesi, identifikasi hari rendah positif, melatih kemampuan hal positif diri. Kemudian defisit perawatan diri, TAK berfokus pada pencase tentang defisit perawatan diri. Kemudian ISOS menarik diri, HDR disertai dengan kurangnya komunikasi verbal, TAK sensori. 3 sesi ya, itu 3 sesi. Kemudian ada juga program HICE ya. Maaf, barusan kenceng banget nih. HICE surveillance tujuannya adalah tersedianya informasi tentang situasi kecenderungan terjadinya HICE di pelayanan kesehatan, terselenggaranya kewaspadaan diri terhadap penyimpangan hasil pengamatan dan dampak HICE di pelayanan kesehatan, terselenggaranya investigasi dan pengendalian kejadian penyimpang pada hasil pengamatan dampak HICE. Itu tujuannya. Ya, silakan yang belum di screenshot.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang keluar dari tahun kemarin adalah ini. Ini. Yang keluar tahun kemarin ini. Ya. Yang slows warnanya apa? Itu ya, ini yang tahun kemarin nih. Pengkajian kita mengenal luka dasar atau wounded. Nah, ini warna merah, kuning, ada hitam, kemudian kehijauan, ada pink dan lain sebagainya. Mind map-nya sudah saya berikan. Ini pemohon di-share. Ya, nanti akan saya kembalikan, akan saya berikan, akan saya perbaiki dulu, nanti diisikan ke materi kunci ya. Ini karena ini yang harus, kalau Anda ngomong apa ya, ngomong poin kisi-kisinya mana? Ya, ini sudah aku berikan sekarang. Ini yang harus Anda kuasai ya, harus Anda kuasai. Akan saya satukan nanti filenya dengan file materi kunci yang baru. Saya buatkan materi kunci yang baru telah dilengkapi ya. Kemudian contoh tindakan kolaborasi apa saja. Tulis dulu aja lah ya. Contoh tindakan kolaborasi apa saja ya, apa saja. Kemudian dokumentasi perawatan itu apa saja. SOP itu nanti teman-teman yang punya SOP ya, yang punya SOP silakan bagi-bagikan ke temannya karena kita belum tentu sama daerahnya juga kan. Jadi silakan bagikan saja SOP. Kemudian masuk juga ke perawatan jiwa, balik ya. Nanti saya susun ke perawatan jiwa gitu. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Sirkumstansial. Berbicara berbelit-belit tapi sampai pada tujuan. Sirkumstansial itu seperti apa ya? Seperti obat nyamuk. Obat nyamuk, saya bilang obat nyamuk ya. Muter-muter tapi akhirnya nyampe juga tengah-tengah itu sampai tujuan. Kemudian tangensial, pembicaraan berbelit tidak sampai tujuan. Tangensial. Kemudian blocking, pembicaraan tiba-tiba berhenti tanpa gangguan eksternal. Kemudian dilanjutkan kembali. Observasi, ya, observasi yang diulang-ulang. Flight of idea, pembicaraan meloncat-loncat dari satu topik ke topik lain yang masih ada hubungan yang tidak logis dan tidak sampai pada tujuan. Tindakan keperawatan sama, tindakan keperawatan juga mengacu kepada masalah. Tumbuh kembang anak, milestone-nya juga pahami. Kemudian ada istilah-istilah dalam keperawatan, SOP tindakan di ruang operasi, itu apa tindakannya, itu juga ada kemarin. Gadar menurut SOP-nya, gawat darurat, yang triase lah ya. Teknik memindahkan pasien kecelakaan lobrol yang dilakukan oleh minimal 3 orang, bagusnya 4 orang. Ya, 3 orang di badan, 1 orang di kepala. Kemudian cara komunikasi yang efektif, pasien berduka, jangan bersedih, mungkin sudah takdir, itu semua salah. Ini hanya contoh pilihan berarti ya. Dia hanya mana yang paling efektif. Ya, yang paling efektif. Yang pasti jangan di komunikasi terapeutik Anda nggak boleh menjudge seseorang. Nggak boleh menjudge seseorang. Ini pilihannya. Nanti saya perbaiki dulu. Jadi jangan dulu minta di-share dulu ya. Saya perbaiki dulu, jangan sampai nanti Anda salah mencernanya nanti. Kemudian tahapan komunikasi, ada prainteraksi, orientasi, kerja terminasi. Terminasi ada 2. Kemudian di orientasi ada bina hubungan saling percaya. Kemudian terminasi ada 2. Tadi saya bilang ada terminasi apabila sementara dan ada yang terminasi akhir. Kalau pasiennya pulang dari rumah sakit. Kemudian ada AGD. AGD ini penting juga. AGD Anda harus tahu nilai normal. Dari sekarang Anda harus paham nilai normal. Indikator yang penting. Gua kaget. Ada anak nangis, gua kaget. Nah, betul.
AGD. AGD yang harus Anda hafal nilai-nilainya. Nilai-nilainya, nilai-nilai normanya dari masing-masing. Jadi pH-nya berapa, PCO2-nya berapa, HCO3-nya berapa, dan lain sebagainya. SO2 itu harus lebih dari 95%. Interpretasi, kurang metode TikTok mungkin Anda bisa saya berikan materi yang mudah di YouTube, silakan Anda cek. Jika pH kurang dari 7,35 acidosis, lebih dari 7,45 alkalosis, jika pH lebih kurang, kemudian PCO2 naik, otomatis ya, kalau HCO2-nya naik, pH-nya H+-nya naik. Kemudian itu, atau pH-nya naik, PCO2-nya turun, ini respiratorik. Kalau ada perubahan atau naik atau turun di HCO3 itu metabolik. Jadi gampangnya, jika respiratorik pH dan PCO2 yang berlawanan, jika metabolik pH dan HCO3-nya searah. Ini Ronzi, ya. Ada Ronzi, pasien tidak mengeluarkan dahak. Nah, ingat tuh ya, ingat ABC, ya, ABC, bersihan jalan napas. Ini juga teknik buka jalan napas pada pasien cedera servikal juga ada ditanyakan keluar. Pada pasien dengan multiple trauma, maka bila jaw thrust tidak bisa dilakukan membuka, maka lakukan head fill, chin lip dengan ekstensi kepala minimal. Airway tetap menjadi prioritas meski terdapat cedera spine, ya. Ada spine-nya, cedera mengalami spine-nya mengalami cedera. Kemudian penanggulangan case finding, TB tracking, atau menunggu jika kita datang ke rumah. Nah, ini ada trackingnya, backward tracking, itu menelusuri ke belakang. Kemudian juga ada forward tracking, menelusuri ke depan. Itu jenis-jenis tracking yang mungkin bisa aja keluar nanti. Kemudian ada passive case finding, pengumpulan data tentang masalah kesehatan tidak dilakukan secara aktif, melainkan hanya menunggu penderita datang berobat ke fasilitas kesehatan saja. Pencarian data hanya mengandalkan laporan yang ada. Nah, contohnya, penjaringan TB paru dilaksanakan hanya penderita yang berkunjung ke unit pelayanan kesehatan atau puskesmas, sehingga penderita tidak datang masih menjadi sumber penularan yang potensial. Ini juga ada fungsi manajemen, ada POAX, ada POSAK, terserah. Ada planning, organizing, actuating, staffing, dan controlling. Ini Anda harus menjadi dasar Anda menghafal, belajar, ingat bahwa fungsi manajemen ada POSAK, ada POAK, ada POSAK, bisa silahkan. Ada planning, organizing, actuating, staffing, controlling. Yang dimaksud dengan planning, merumuskan tujuan organisasi, menetapkan kegiatan, misalnya visi, misi, perencanaan, dan lain sebagainya. Organizing, menghimpun sumber daya, menghimpun sumber manfaat secara efisien. Actuating, memberikan bimbingan kepada staf. Kemudian staffing, penyusunan pengembangan tenaga yang efisien, jadi berbagi jabatan di sini. Kemudian ada controlling, pengawasan, pengamatan status menerus, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Ini fungsi manajemen juga pernah keluar. Kemudian metode asuhan keperawatan juga keluar, primer. Kemudian satu perawat primer bertanggung jawab pada 4-6 orang. Ya, kasus tim fungsional. Anda harus paham, bisa membedakan satu persatunya. Di mana yang cocok, kasus ini di mana, atau metode ini di mana cocoknya. Anda harus ada. Nah, itu. Nah, kemudian ke sini karena saya belum selesai menguraikannya. Kemudian ada APD pada pasien dengan terkontaminasi COVID-19. Berarti level, saya tanya nih, level berapa ini? APD nomor 28. Level berapa? Ayo. 3. Benar, 3. Nah, jangan sampai lupa. Penanganan kasus dengan laparotomi, apa yang harus dilakukan dari mulai persiapannya, laparotominya itu terutama ada persiapan dan pasien keluar itu juga, atau keluar dari ruang RL. Kemudian penanganan kasus juga dengan appendicitis. Saya ingatkan pada Anda harus mencari 10 penyakit yang sering muncul di Indonesia.
10 penyakit yang sering muncul di Indonesia. Ya, itu cari. Kemudian 10 tindakan yang paling sering dilakukan oleh perawat dan harus Anda cari SOP-nya. 10 penyakit, 10 tindakan. Harus cari. Kemudian isi piring normal pada pasien obesitas yang dibagi 3 ya. Bagi 3 atau bagi 4? Bagi 3 ya. Kemudian TAK, pasien dengan jiwa tadi sudah di atas. SP, jangan lupa SP 1 sampai SP berapa untuk masing-masing gangguan. Yang paling sering Anda harus halusinasi, waham, isos, PK, bunuh diri dan lain sebagainya harus dulu. Nah, ini. Kemudian intervensi yang diharapkan dari gangguan jiwa, penghitungan luka bakar. Penghitungan luka bakar itu harus menjadi makanan empuk buat Anda. Harus paham rule of 9. Harus paham rule of 9 dengan rumus Baxter-nya. Anda masih ingat rumus Baxter kan? 4 kali BB kali luas luka bakar. 4 kali BB kali 4 kali BB kali luas luka bakar. Kemudian apa yang harus Anda kuasai? Tadi saya sudah menyebutkan ada berapa? Ada 10 yang harus Anda kuasai, tapi di sini ada 4 saja. Luka, infus, kateter, oksigen. Tahun kemarin MGT keluar. Jadi tolong tambahkan. Jadi makanya saya bilang 10 harus punya. Harus punya catatan yang 10 itu. Ya, betul. Makasih Bu Nobi. Etika, confidentiality, justice, autonomy, fidelity, normal, efficient, beneficent, accountability, veracity. Nah, ada yang lewat veracity. Nah, itu juga harus menjadi bahan Anda kuasai. Tuh. Kemudian di keluarga ada tahapan perkembangan keluarga dari mulai membangun keluarga pengantin baru, membangun visioning family sampai dengan keluarga lanjut usia. Tugas keluarga ini jangan lupa ada 5 tugas keluarga: mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat anggota yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan mencari pelayanan kesehatan. Ada 5 tugas keluarga. Jangan lupa. Itu. Kemudian keperawatan anak, keperawatan balita, saya belum bisa memberi kepada Anda karena masih terlini. Masih banyak yang data-datanya yang belum saya cross check ulang. Perawatan pasien terminal. Pasien terminal itu biasanya palliative care. Apa yang dimaksud dengan pasien terminal? Yang pasien tidak memiliki harapan hidup 6 bulan, atau kurang dari 6 bulan. Kemudian perawatan keluarga berduka. Jangan lupa 7 tahapan berduka menurut Kubler-Ross. Biasanya Anda yang punya yang 5 saja. Anda 7. Yang ada shock itu. Kemudian tentukan intervensi kasus, kriteria hasil, tindakan perawatan kasus A apa gitu. Jadi ini lebih cenderung kepada kalau tindakan tujuannya ini tindakannya apa. Jadi gampang, ini sudah sering kita lakukan kalau nanti tindakan-tindakannya nanti akan saya tunjukkan di soal-soal. Kalau kayak gini kan bingung nih. Design planning, ini ada design planning. Tentukan diagnosa utama. Kemarin sudah diberikan teknisnya. Ada 3 cara. Yang pertama berdasarkan GADAR, yang kedua berdasarkan KDM, dan yang ketiga berdasarkan data terbanyak. Ini kemudian juga ada teknik penyumbatan jalan napas, pembukaan jalan napas dengan cerdas sertifikat tadi sudah, case finding juga sudah tadi. Pandemi, endemik, epidemik, KRB, wabah, bedanya apa? Fase laten, fase oral, fase anal itu yang menurut Piaget seperti apa? Restrain. Nah, ini pada anak yang akan diinfus ada pil, jaket, elbom, mami, limb, belt, strain. Itu yang mana tuh? Pilihannya ini, pilihannya. Jadi kalau yang bayi, kalau anak jaket aja. Kalau bayi mami, mumi, ya. Pilihannya, ya. Ini, tapi kan Anda harus semua tahu nih. Restrain itu dari mulai jaket, elbow, mami, mumi, limb, dan belt. Itu Anda harus tahu maksudnya apa. Gitu. Kemudian wanita tersedak, Heimlich maneuver, back blow. Apa terjadi hubungi? Satu lupa lagi katanya. Lupa lagi. Nah, responnya pasien tersedak, black blow, atau Heimlich maneuver jawabannya kan.
Tapi kalau nanti bedanya dengan wanita hamil. Wanita hamil gimana? Keras. Harap sabar, harap sabar. Ada orang sendiri jalan. Oke. Cek manuver ya untuk ibu hamil. Wanita tersedak tadi udah. Lansia tidak bisa tidur, apa yang dilakukan oleh perawat? Relaksasi, anjurkan makan sebelum tidur atau suruh ruangan. Lupa dua lagi lupa. Kemudian pasien menjelang aja diperiksa apa? Fovil ya. ROM, nah ROM no ada keluar ternyata ROM, tapi ada gangguan, ada dorsifleksi, inversi, eversi. Nah, plantar fleksi menurut aku itu. Kemudian makanan tinggi magnesium apa? Cumi-cumi coklat, pisang ya. Pisang, kalau tinggi kalsium pisang. Kemudian bayangan opak pada lobus paru menunjukkan adanya apa? Kalau opak itu berarti keputih-putihan ya, cairan ya, cairan ya opak itu. Nah, itu ditanya ya seperti itu juga. Itu kan memang kerjaan Anda lah, wong namanya juga jabatan fungsional, berarti ya yang harus paham. Kenapa bedanya dengan CPNS bedanya? Kalau CPNS itu ada materi umum, kesehatan umum. Kalau di kita P3K nggak ada, hanya khusus semua karena targetnya adalah jabatan fungsional. Kemudian edema cerebri itu diberi apa? Ya, manito. Itu lagi lupa. Berapa persen manitonya? Kemudian post oral, tibia bisa kembali ke ruangan, tindakan kolaborasi yang dilakukan. Nah, ya, memberikan analgetik ya. Pasien pulang dari luar negeri, TKI, barang-barang kerampokan terjadinya jadi pemurung jiwa ya. Intinya pasien tidak mau berbicara tidak dengan orang lain ya, pasiennya ya sos mungkin ya. Pasien dengan TIK tinggi apa posisinya? Tadi jawabannya adalah head up 30 derajat. Pasien TB ditempatkan di ruang khusus. Nah, ruang khususnya tekanan positif, tekanan negatif, TB. TB positif negatif? Negatif. Moist kenceng banget ya. Kenceng untung benar ya. Oke bro, terima kasih ya. Negatif, ya, termasuk juga ruangan COVID positif negatif. Negatif. Oke, Negatif. sip. Berarti sudah paham ya. Nah, yang masuk positif negatif. Itu ada tuh yang seperti tahun kemarin. Kemudian anak kejang, matanya mendelik ke atas, mulut dan gigit menutup, apa tindakannya? Membantu jalan napas. Tuh, buka, longgar, masukkan sendok ya, memberikan oksigen. Buka jalan napas ini. Nah, ini kasusnya seperti ini, tapi jawabannya ini mereka nggak tahu jawabannya apa. Oh, sudah ini. Kemudian langkah promotif pencegahan narkoba. Kita lihat aja, berarti promotif berarti pencegahan aja. Pencegahan promotif peningkatan, misalnya pendidikan kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau specific protection-nya ada nggak untuk narkoba? Nggak ada ya. Tapi kalau misalkan terapi apa yang namanya ganti obat itu pakai obat di puskesmas namanya apa? Obat apa yang beri obat apa ya? Untuk pasien dengan sabu itu. Lupa, coba ada yang bukan dikasih obat apa gitu, saya lupa namanya. Ya, lanjutlah nanti saya juga ingat lagi nanti juga. Kemudian pasien didapatkan keluar air liur, muntah, mata merah, perilaku agresif, dilakukan apa? Ya, ini tindakan kasusnya seperti itu. Stay solid. Kemudian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan, kalau yang kemarin pesan BMAP itu sudah saya buatkan, dan yang tidak pesan pun sudah saya share. Kemudian konsep berpikir kritis, komunikasi terapeutik tadi sudah ada. Pasien DM GDS 65 diberi apa?
GDS 65 udah jelas GDS 65 ya udah. Beritain dulu pertolongan dulu lapor. Pasien post angiografi apa yang perlu diperhatikan? Ada. Kemudian akreditasi ini kayaknya bisa jadi Anda masuk juga ada pertanyaan akreditasi. Kapan dilakukan akreditasi itu nanti juga Anda dilibatkan di ruangan akreditasi. Nanti akan saya coba. Kalau tidak salah soal-soal akreditasi sudah saya buatkan. Nanti akan saya share. Proses keperawatan menurut Ana. Tujuan dilakukan proses keperawatan. Tujuan operan tiap shift. Kemudian komunikasi komunikasi pas bar ya. Juga ada komunikasi apa yang satu lagi? Lupa saya. Informasi yang disampaikan pada pasien dilakukan yang akan dilakukan oleh Brother Training ya. Apa yang harus disampaikan pada pasien yang akan dilakukan Brother Training? Tujuannya, manfaatnya, apa yang harus dilakukan. Nah. Ini ada contoh kasus, nanti saya coba cek. Misalnya, ini kasus nomor 80 itu perawat ingin menemui kepala ruangan, ternyata kepala ruangan kita sedang bertemu dengan pasien CA stadium 3 yang sedang depresi. Apa yang dilakukan oleh perawat? Kemudian perseptor. Nah, di perseptor pun juga nanti fungsi perseptor terhadap persepti. Ini harus juga Anda harus paham. Kemudian tahun kemarin juga ada terapi komplementer terhadap pengobatan medis, media yang tepat digunakan untuk remaja, perawat komunitas berkunjung ke rumah, media yang tepat digunakan apa. Nah itu, ini baru 84, padahal di saya ada sampai dengan ratusan lebih. Nanti akan saya coba disusun ulang dulu, nanti akan menjadi target minimal yang harus Anda capai apa saja. Nanti akan disisipkan ya gitu teman-teman. Jadi ini belum saya bagikan ya, akan saya masukkan dulu, nanti bagikan sudah jadi, jangan mentahnya nanti salah lagi ya. Clear ya teman-teman. Untuk malam ini saya hanya menunjukkan itu saja dulu. Ingat, saya ulangi lagi jadwal kita Senin Rabu itu pukul 16 WIB. Jadi jangan nanya terus. Ini sudah apa belum? Sudah apa belum? Jadwalnya, pahami jadwalnya. Jumat malam Sabtu itu pukul 19 WIB. Kalau belum jam segitu saya belum datang, sabar tunggu. Ini enggak nanya bolak-balik. Ya itu jadwal kita ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya bahwa PR Anda besok jam berapa ya? Besok di diskusi umum. Besok di diskusi umum pukul 19 saya akan meminta PR. PR-nya apa? 10 tindakan yang sering dilakukan oleh perawat dan 10 penyakit yang paling banyak di Indonesia. PR ya. Jelas ya? Di diskusi grup umum. Siap. Ya, kenapa? Supaya dari sekarang Anda sudah siap-siap apa yang harus dilakukan. Kenapa? Target Anda itu. Ingat bahwa berapapun nanti Anda punya afirmasi, tapi nilai teknis itu sangat menentukan.